Ratusan karyawan Angkasa Pura II yang tadi menggelar unjuk rasa menuntut dibersihkannya BUMN tersebut dari oknum pejabat yang tercemar praktek KKN. Jika tuntutan tidak dipenuhi, karyawan sepakat akan mogok kerja, yang berarti melumpuhkan kegiatan penerbangan Bandara Cengkareng. Sejak pukul 10 pagi tadi, ratusan karyawan Angkasa Pura II melakukan aksi. Pembicaraan dengan teman-teman pertama ialah satu, menaikkan gaji karyawan paling rendah menjadi 1/10 dari gaji direksi. Yang kedua, tunjangan perusahaan khususnya untuk tunjangan jasa produksi supaya pengalinya sama untuk semua orang. Ketiga, transparansi sistem pengembangan karir karyawan supaya setiap jabatan dibikin kualifikasi dan pejabat yang duduk di situ adalah orang-orang yang mampu mewakili jabatan tersebut sehingga karir benar. Oke, selamat pagi Sobat Serikat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan program kita yang kedua 10 kali ya? Oh, dulu. Yang kedua kan, terkait dengan pembahasan hari ini sosok yang udah begitu lama lah di Angkasa Pura II dan juga di organisasi. Memang tema kita hari ini terhadap dengan sejarah organisasi. Ya, kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini, ada Bapak Dorma. Selamat datang Pak Dormas. Siap. Jadi memang agenda kita hari ini adalah terkait dengan organisasi, Pak. Ini kita memang kemarin-kemarin mencari sosok, Pak. Sosok siapa sih yang bisa menceritakan organisasi Sekar Pura II di tengah kondisi sekarang gitu. Karena banyak beberapa literasi yang kita cari, media-media yang kita cari, nggak ada tuh Pak, bagaimana organisasi ini berdiri awalnya gitu, yang bisa menceritakan juga gitu. Belum ada bukunya lah ya? Iya, belum ada buku lah, dan belum ada juga audio visual yang bisa kita lihat selama ini. Iya. Jadi mungkin kita pengen lebih tahu lebih dalam gitu Pak, karena kalau melihat Bapak kan di beberapa momentum gitu ya Cep ya, Iya. Di beberapa momentum agenda-agenda besar organisasi kan selalu terlihat Pak, video Bapak yang megang mic, yang sebenarnya awalnya nggak megang mic kan ya Pak. Nanti mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa Bapak megang toa tuh Pak? Tapi megang-megang bukan lagi kalian kan? Bukan. Oh, bukan. Toa itu kan harusnya katanya kan dulu bukan Bapak sebenarnya megang. Nanti bisa diceritakan Pak. Sebelum kita bercerita lebih lanjut ke situ, kita perkenalkan dulu Pak secara pribadi narasumber ini Pak. Masuk ke Angkasa Pura tahun berapa Pak? 86 unit AMC ya Pak ya? AMC. Tapi berjalan di AMC itu nggak lama Pak? Ada berapa tahun Pak? Ada 8-9 tahun, lama lah. Oh, lumayan lama Pak? Lama. Oh, abis itu ke? Dulu namanya di Pemasaran. Sudah komersial lewat. Oh, kalau sekarang komersial. komersial. Oh, berarti pas 85, 89 tahun berarti sekitar 97-an ya Pak ya? 97 atau 98? Ya. Udah nggak di AMC Ya. Oh, iya. Jadi kan kalau itu Pak, sebelum pas Bapak masuk AP2 itu ke komunitas karyawan itu pakai apa dulu Pak? Korpri. Oh, Korpri. Tapi dong kita, PNS dan gitu Pak. Itu kan kita bukan PNS ya Pak ya? Waktu itu kan masih PNS, masih Perum. Oh iya, karena masih Perum itu. Perum. Jadi pas masih itu masih Korpri, berarti keterikatannya tidak ada negosiasi dengan manajemen gitu Pak? Nggak ada. Murni hanya menerima Iya, apa yang iya. diatur oleh perusahaan terhadap benefit. Pemerintah malah. Oh, pemerintah. Kan Korpri. Oh iya, pemerintah. Pakai PP juga berarti Iya. Pak, peraturan perusahaan gitu. Nah, awal ininya Pak, awal kenapa gitu
teman-teman pada saat itu kan kalau bicara organisasi kan berdirinya 3 September 99 di Bogor gitu Pak. Ya. Embrio awalnya Pak mungkin bisa diceritakan Pak kenapa berpikir harus ada nih gitu. Kalau di mau cerita ya, tapi saya tidak ikut semuanya ya. Ya. Jadi negara ini waktu 98 kan ada kejadian di negara ini, reformasi dan segala macam. Nah, kemudian di apa namanya? Itu meliputi ke semua orang, gitu. Perusahaan dan segala macam gitu. Termasuk di Angkasa Pura II. Nah, embrionya itu keluar dan segala macam sehingga di Angkasa Pura pun teman-teman khususnya yang waktu itu yang di komplek menurut saya, mereka sudah melakukan rapat-rapat dan segala macam bagaimana memperbaiki atau melakukan apalah semacam protes segala macam ke direksi pada saat itu gitu. Nah, akhirnya timbullah pada saat hari itu demo lah semua orang di situ. Nah, saya sendiri nggak pernah ikut rapat-rapat itu. Oh, justru nggak terlibat dalam rapat-rapatnya Pak? Oh enggak. Cuma saya dengar-dengar. Saya kan AMC, jadi ya sesama AMC pasti sama dengar lah. Tapi kan saya udah di luar. Oh iya. Yang hot rapatnya itu adalah beberapa orang PK, AMC, AOC gitu. Beberapa orang teknik yang hot rapatnya. Oh, nah saya sendiri di komplek Pak rapatnya. di komplek di antara itulah di orang info. Termasuk orang info. Nah saya kan sudah di luar. Tapi saya tahu lah diceritain kalau lagi ketemu, oh kita lagi mau gini nih, oh ya udah bagus lah. Nah pada saatnya demo, gitu ya, pada saatnya demo waktu itu ngumpullah semua orang demo di depan kantor ini. Gitu. Nah terus teriak, terus direksi waktu itu ada Pak Tarjun, lu mau teriakin apa, ngomonglah ke depan, nih mic-nya nih, nggak ada yang berani. Oh nggak ada. Padahal yang teman-teman ini udah berkonsep. Padahal udah rapat. Waktu itu katanya Pak Domen yang diset untuk ngomong. Oh iya. Tapi pada saat itu Pak Domen ada urusan keluar sehingga nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang harus ngomong. Oke, akhirnya saya pikir lah kalau kayak gini teriak-teriak aja Gak ada ngomong. nggak ada ngomong gimana gitu. Saya colek, ada Pak Tri namanya. Pak Tri. Ya, Pak Tri udah pensiun. Bang, ini yang lagi ngomong siapa? Lo berani nggak? Ya berani lah, cuma ngomong kayak gini doang. Saya bilang, sini, maju saya, maju. Ini spontanitas. Tapi kemudian setelah demo itu, kan harus dibawa ke kantor Menek. Gitu. Dibawa ke kantor Menek, hasil demonya dibawa ke kantor Menek, kemudian dibawa juga ke Dephu. Nama saya kan Dorma Manalu. Iya. Yang diset sama teman-teman itu kan Domen Malau, kan dekat banget. Oh, Domen Malau. Domen Malau. Nah, kita ketemu lah di belakang-belakang itu, di kantin belakang. Domen sudah datang. Bang Domen, saya bilang, saya nggak mau jadi juru bicara dari orang teman-teman yang sudah rapat berbagai macam, terus saya menjadi operali gitu, nggak begitu. Soal tadi itu saya harus ngomong seperti itu, ya biarlah itu seperti itu. Tapi seterusnya silakan Bang Domen, saya bilang. Nah setelah selesai demo itu, Bang Domen lah yang pergi ke Dephu, pergi ke kantor Menek, terus memberikan ultimatum dan segala macam, direksi harus diganti dalam paling lambat 1 minggu lah gitu. Akhirnya ya Bang Domen lah seterusnya yang jadi bernegosiasi dan segala macam. Oh, membawa aspirasi itu. Emang dari awal dia gitu. Harusnya. Iya, cuman waktu ngomongnya aja dia nggak ikutan gitu. Iya. Emang Ya waktu itu demonya apa aja sih Pak yang dibawa Pak? Tuntutannya selain tadi mau nyopotin direksi dan segala macam. Macam-macam Pak. Dan itu kan apa namanya, euforia orang yang nggak pernah demo tiba-tiba demo, coba bayangin Pak. oh iya. Apa aja jadinya dibawa. Nah sampai minta gaji diulang lagi gitu. Lembur apa segala macam lah, namanya seteriak-teriaknya aja gitu. Oh iya. Hanya kayak anak kecil mandi hujan-hujanan dan justru karena terlalu banyak ngomong itu sehingga Pak Tarjun waktu itu dari ini mau ngomong apa nih mic-nya nih, coba siapa yang ngomong ke depan biar kita jelas gitu. Malah dikasih mic-nya. Iya, nggak ada yang berani gitu. Oh, Pak Dorma lah. Ya daripada nggak ada orang, ya udahlah biar itu gitu loh. Oh, itu
tuh historinya tuh, ada toa di samping mobil itu tuh, itu historinya. Iya, jadi itu pakai media apa Pak? Murni masih karyawan atau udah organisasi ini? Masih karyawan. Masih karyawan. Korpri. Nah, di situlah salah satunya dibilang Korpri bubarkan gitu. Oh, Korpri dibubarkan. Nah. Oh, barulah ada wacana pembentukan organisasi. Iya. Serikat Pekerja. Nah, pas itu kan kalau bicara aspirasi yang waktu itu kan murni hanya sebagai komunitas karyawan Pak Ya. Korpri. 99 pembentukan organisasi ini Bapak terlibat nggak itu? Nah, tadi kan Bapak bilang aspirasi itu dari komplek unit-unit ini, nah itu Bapak nggak terlibat komunitas. Nah, pas mau membentuk organisasinya? Membentuk organisasi saya ikut. Jadi waktu itu kita gamang. Waktu itu Pak almarhum Bambang Wibisono, Ya. SPI, terus yang banyak bikin itu malah bikin draft rapat itu saya, Bowo, Eko Diantoro, mungkin sama Denny Krisnowibowo. Yang bikin draftnya buat ke sana ya. Iya. Lah kita juga bingung juga sebenarnya mau tulis apa sih? ADRT kita nggak tahu, ADRT apa, ini apa gitu. Kita ketik-ketikin aja, kita ketik-ketikin segala macam. Ini kira-kira ADRT kayak gini gak ya? Kita lihat dari beberapa ADRT organisasi buruh, kok rasanya kok jauh banget ya, nggak sampai begini kita. Akhirnya udah dibikin aja lah, dibikin seperti itu. Nah, sampai di puncak, waktu di puncak rupanya ada juga kuota suara, ini suara, kita nggak tahu itu suara apa itu suara, apa itu membentuk organisasi seperti apa. Kita hanya bikin ADRT dan segala macam. Nah, sampai di puncak, menurut saya agak aneh dan alot itu. Jadi kita kan nggak ikut rapat ya, kita sekretariat. Pak Ibnu itu sudah berserikat di IATKA dan dia sudah kelas internasional. Tower ya Pak ya? Pak Amir, dia organisasinya Pemuda Pancasila gitu, kan beda itu. Ormas. Terus yang lain ada organisasinya yang lain. Lah digabung membahas satu pasal itu Panjang. ya nggak selesai. Saya dibangunin lagi, maksudnya Pak, siapa yang ngetikin ini? Norma, coba pakai lagi dia. Maksudnya apa nih? Gue juga nggak ngerti. Dibahas di situ. Nah, menurut saya sampai 2 hari itu, yang pertama itu benar-benar apa namanya? Benar-benar alot karena nggak semua nggak ngerti gitu. Yang paham organisasi itu menurut saya Pak Ibnu dengan IATKA, dia tahu organisasi IATKA itu bikinnya seperti apa. Yang banyak ngomong itu Amir itu dia berserikat di kelompok lain yang sudah dijalani ya, dia sampai ketua di Pemuda Pancasila dan FKBPI gitu. Dan dia merasa seperti itu. Yang lain-lain menurut saya cuman ya nggak ada bayangannya organisasi mau ngapain sih. Waktu itu aja kita mau yang datang itu kan, jadi yang datang itu pun ada Pak, perwakilan karyawan, masih ada kantor cabang yang mengirim kepala cabang gitu. Kacapnya kita kan nggak tahu ini organisasi mesti siapa, jadi tulislah perwakilan karyawan kita mau bentuk organisasi. Beberapa cabang itu ngirim ke kepala cabangnya, begitu sampai di sana kepala cabangnya ikut. Ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya begitu mau pilih ketua, ada bikin kuota, ada bikin apa, Pak Jen yang bikin kayak gitu. Akhirnya jadilah seperti itu gitu. Jadilah organisasi seperti itu menurut saya, dengan segala kekurangan dan segala apalah yang masih, jadilah ADRT pada zaman itu. Nah, waktu itu yang tergiang di kita, yang udah mulai dimintakan ke teman-teman adalah bagaimana membuat PKB. Entah siapa yang mengusulkan itu, pokoknya habis ini harus ada PKB. Pas kata bentuknya organisasi. Direksi waktu itu nggak terima. Negosiasi itu Pak? Nggak mau dia PKB itu. Direksi yang jadi waktu ganti direktur utama itu pindah, tapi direktur keuangan itu menjadi direktur. Nah, begitu ditawarin harus ada PKB, bingung dia, ini PKB apa? Lu mau ngatur gua gitu. Tahun berapa itu Pak? Ya tahun 99 sampai 2000 itu. Di range itu ya Pak ya? Nah, akhirnya di RUT itu orang tuanya Pak Gotsil tuh.
meninggal, Iya, meninggal, terus digantilah sama Pak Edi. Nah, waktu Pak Edi datang, disitulah kesempatan Sekapura bilang 1 tahun dari sekarang PKB harus tanda tangan. Pas Pak Edi Pas Pak Edi, tahun 2000-an berarti Pak. iya 2001 mungkin. Oh, Pak itu nggak ada yang alot gitu Pak dalam pembentukan kesepakatan mau terjadi PKB itu pas Pak Edi. Waktu Pak Edi masuk itu kita nolak. Nolak sosoknya Pak. Kita nggak mau dari luar. Gitu. Oh iya. Tapi ditimbang-timbang, kalau mau tolak juga belum tentu bisa berhasil. Udah gini aja deh, kita kasih aja dia syarat supaya kita terima gitu. Di antaranya dia harus menuntaskan PKB dalam 1 tahun gitu. Oh. Jadilah PKB dalam 1 tahun. Gitu. Berarti ada 2 opsi gitu waktu itu ya Pak ya. Oh. Pertama penolakan terhadap sosok eksternal mau ngejabat di Iya. PKB 2. Cuman karena itu tidak berat, ya udah kita ambil opsi kedua yaitu menyepakatin PKB. Iya, ada beberapa, nggak hanya PKB, ada beberapa dicatatin gitu. Sore-sore saya ingat itu. Jadi diangkat pagi ini Pak Edi di ada gitu. Sore-sore kita kumpul semua di ruang rapat Cenawasi, di ruang rapat di 600, terus Ya. kumpul semua, Sekapura semua, terus kita bacakan. Kita akan terima Bapak kalau ini dilakukan dalam 1-2 tahun. Ada listnya tuh deh. Ada listnya. Dan dipenuhi. Dipenuhi. Semuanya. Mantap sekali. Hampir semuanya dipenuhi. Dia yang paling itunya kan PKB itu karena Iya. alat waktu itu. Jadi PKB itu dia langsung mau. Oke, bikin tim PKB. Lah langsung dibikin. Lah kita juga bikin tim PKB juga bingung juga kan. Benar-benar. Siapa yang mewakili karyawan? Iya. Jadi misalnya kita berteman nih. Iya. Nah, besok lo ngawakili karyawan ya. Saya yang ngewakili perusahaan. Lah Oh. Bapak mau ngomong apa? Sama-sama kita bingung juga. Sama-sama karyawan. Perwakilan manajemen karyawan juga. Iya. Perwakilan serikatnya karyawan juga. Kan bingung juga. Mau Bingung bahas juga. apa? Iya, jadi Iya. akhirnya berapa kali rapat akhirnya jadi juga. Jadi juga. dengan segala kekurangannya gitu ya. Perundingannya di mana sih Pak? Perundingannya dimulai di kantor, terus kemudian di Hotel Ibis di Senen, kemudian di itu lagi di hotel mana lagi gitu sampai final, baru sampai di 600 di tanda tangan. Pak Dorma ikut dalam tim perunding juga? Ikut. Yang pertama perunding itu ketuanya kalau nggak salah Pak Jaya apa siapa gitu. Manajemen Sekapuranya Pak? Sekapuranya. Ketua tim perundingnya Pak Iya, Jaya? iya, kalau nggak salah. Nah ini Pak, kan mundur dikit Pak, yang tadi kejadian 99 Korpri meminta beberapa aspirasi itu, pelaku-pelaku itu nggak terlibat dalam organisasi Pak? Terlibat. Ada juga? Terlibat. Pak Tarjun, Pak Domen, Oh enggak, setelah kita selesai, ya? maka yang terlibat itu, beberapa yang terlibat di Korpri itu kan kayak Pak Ajindang, dia Ya. kan tadinya kan sekretaris, pokoknya aktif di Korpri lah. Ya. Dia menjadi ketua DPC BSH. Oh, Terus Pak Bambang Widi, dia juga tadinya ikut di Korpri juga itu. Ah. Terus kemudian jadi ketua DPP. Komo. Nah, beberapa yang di daerah yang tadinya perwakilan Korpri daerah itu ya beberapa jadi ketua di DPC, beberapa jadi pengurus yang aktif. Gitu. Berarti DPC-nya nggak banyak waktu itu ya Pak ya? Kan kita masih ada beberapa cabang doang. Tapi mayoritas cabang itu keterwakilan DPC-nya ada Pak? Ada. Yang waktu itu Ada. beberapa cabang itu? Ada, tapi buru-buru diganti. Kan waktu itu DPC-nya kan karena nggak tahu, Iya. dianggapnya ketua DPC itu kepala cabang gitu. Waduh. Lah begitu udah pulang, ya diganti-ganti, nggak boleh kepala cabang. Ya kan, Oh, iya kan nggak tahu. Tadinya kan dianggap, oke semua cabang supaya mengirim perwakilan kita mau bikin serikat pekerja. Gitu. Nah Oh. kepala cabang itu kan nggak tahu. langsung diganti. Ya dialah yang paling tinggi, dia datanglah ke Munas itu. Loh, nggak boleh kepala cabang ya? Ya udah balik lagi, pulangnya baru diganti-ganti gitu. Pas mau bentuk ketua umum, keterwakilan cabang diwakilin oleh kaca. Pulangnya baru Pas diganti-ganti. pulang lagi dia nggak jadi lagi. Jadi lagi. Oh, iya. Ya kan nggak tahu kita tadinya. Nah, tambah ini Pak, kan ada cerita juga tuh 99 organisasi Sekapura terbentuk. Ada juga saya dengar JIAH Pak. Ya, Salah satu komunitas atau asosiasi karyawan juga, infonya yang saya dengar itu kan pecahan Sekapura atau gimana sih Pak? Coba pecahan Sekapura. Jadi sama lah. Jadi setelah Sekapura jalan dan segala macam, ada beberapa teman yang merasa
Sekarpura itu terlalu lembek gitu ya, terlalu untuk hal-hal tertentu gitu. Sehingga mereka bikin JIAK. Ya. Kan di undang-undangnya asal ada 15 orang kan bisa bikin organisasi. Nah dibikinlah JIAK gitu. Merepotkan kita gitu. Menurut saya repot gitu karena ketuanya kan almarhum Baikuni tuh, terus ada yang lain. Itu kan ya nggak tahu pintar apa enggak, tapi menurut saya dia keras gitu. Jadi sosoknya. Nah begitu kita mau munas di Medan, Munas kedua Sekarpura Pak? Munas kedua. Pas Pak Ibnu mau terpilih berarti ya Pak ya? Udah setelah Pak Ibnu kan mengganti Pak Bambang. Pak Teguh Suarso berarti? Pak Teguh. Iya. Nah akhirnya diundanglah mereka, dijelaskan lagi, dikasih tahu lah, mestinya kita harus satu aja, kalau kurang-kurang lebihnya nanti diakomodir dan segala macam. Akhirnya di Medan itu Pak siapa namanya? Kuni itu menyampaikan bahwa dia membukakan diri dan ikut lagi ke Sekarpura. Oh, dideklarasikan di Munas Medan, dia bergabung lagi. Kita nggak mau, apa mau didalami Cep? Tapi berarti terkait media tapi siapa tadi Pak Baikuni itu tadi sebelumnya anggota Sekarpura 2? Anggota juga. Terbentuk Pengurus juga, anggota pengurus juga. Terbentuk 99 itu semua karyawan hanya satu ya Pak ya? Sekarpura 2. Iya. Dalam perjalanan Pak Bambang terpilih ada nih gejolak-gejolak. Iya. Merasa Sekarpura 2 tidak terlalu lembek. Dibentuk lah. Dan JIAK itu diakui oleh perusahaan nggak waktu itu Pak? Sempat diakui atau enggak Pak? Atau hanya berjalan sendiri aja? Belum sempat diakui, tapi kan nggak penting pengakuan perusahaan kan. Yang penting sudah diakui di Depnaker kan sah kan. Oh dia daftar di Depnaker? Dia didaftarin. Sempat terkait. Kan daftarin kayak gitu kan cuma daftar doang, nggak perlu apa-apa. Iya. Ada anggotanya yang penting Cukup. Sekarpura 2 Pak yang melakukan pendekatan untuk ayolah gabung gitu, jangan memisahkan pecah-pecah gini. Pak Dorma ikut terlibat juga tuh lakukan pendekatan ke rombongan ini. Yang saya ingat yang ikut itu ya Ajindang, si Wandi, kira-kira itulah yang kompeten di zaman itu. Pas masa Pak Teguh Suarso mau terpilih gitu ya. Pak Ibnu berarti, Pak Ibnu ke Pak Teguh Suarso. Nah itu tahapan selanjutnya. Nah ini Pak Dorma kan kalau saya lihat kan secara struktural nih Pak, nggak terlihat nih namanya nih. Kalau main ke sekret DPP kan kepengurusan. Iya. Pak Dorma nggak ada terpajang nih fotonya. Ya nggak ada ya. Tapi kalau mendengar ceritanya terlibat dalam proses awal, masih di Korpri, terlibat dalam proses pembentukan awal, malah jadi sekretariat. Pas organisasi terbentuk Bapak secara ini strukturnya ada sekjen atau sekum, kan dulu masih sekum tuh Pak, jabatan Bapak di organisasi? Oh enggak, mau ikut-ikut aja. Hah? Ikut-ikut aja, saya juga enggak, jadi kan gini, waktu awal pertama itu dibentuk, ketuanya itu kan almarhum Pak Bambang Wibisono, dia itu VP di Gapura, waktu itu Asbid. Anggotanya itu Pak Bambang Sulis, Pak Jen, Pak Mardohar, Pak Sukoadi, terus anggota di bawahnya lagi ada, itu semua yang saya bilang itu kepala seksi semua itu. Nah, anggota paling bawah itu ada Sudaryanto, yang udah pensiun, bukan Sudaryanto, siapa namanya? Daryanto. Ada Denny, ada Hasanuddin Ilyas, ada saya, cuma berempat itu doang. Nah organisasinya kecil banget gitu. Nah kalau saya sih ya boleh ikut boleh enggak, nah sama aja semua, saya nggak terlalu ini. Toh semua yang saya sebutkan tadi itu ya akrab juga, jadi teman juga, jadi boleh jadi pengurus juga boleh, enggak juga. Jadi hampir di perjalanan di Sekarpura saya jadi pengurus juga, saya lupa ingat saya dibikin pengurus apa enggak gitu ya, tapi saya ikut aja, masa harus pengurus sih, masa harus pengurus. Ya pergerakan organisasi kenapa masa harus pengurus, tapi saya harus ikut gitu ya Pak? Ya karena dikasih tahu juga, Mak ikut kan Mak? Ya ikut. Saya nggak ingat apa nama saya ditulis apa enggak gitu, nggak inilah, nggak terlalu inilah. Sama halnya kalau mau perundingan gitu, Mak ikut ya perundingan. Saya nggak nanya, saya pengurus apa enggak, ya udah ikut lah.
cuma ketawa-ketawa kayak gitu doang. Tapi terlibat terus gitu ya Pak. Ketawa-tawa Itu tadi. Nah ini. Tapi kalau Pak Dharma kan saya lihat tuh terakhir dalam aktif gitu ya Pak ya. Kalau dengar cerita nih berarti setiap momen perundingan PKKB Bapak terlibat nih kayaknya nih. Karena saya waktu itu masih zamannya terakhir nih saya ngikut dan saya kenal Pak Dharma itu perundingan PKB Pak. Pas zamannya Mas Robi jadi ketua umum. Saya mungkin nggak ikut 2 kali mungkin. Waktu saya di Bandung dan waktu saya di Jambi. Sisanya saya ikut. Oh, mungkin bisa diceritakan Pak ke dinamika perundingan PKB seperti apa sih Pak waktu di zaman awal kayak ini kan temen nih, ini saya juga karyawan juga nih. Ada hal-hal yang menjadi sebuah tuntutan, tapi dinamikanya dalam gitu Pak. Kalau yang susah sih sebenarnya menurut saya di awal. Di awal itu karena apa? Jadi misalkan Sekarpura bilang gaji itu segini gitu. Di kepala direksi itu lo ngatur gue ya, gitu. Iya. Awal-awal gitu. Iya, Jadi iya. lo terus kita bilang karyawan itu pola karirnya begini. Loh, terus gunanya gue direksi apa lo ngatur juga sampai ke situ gitu. Jadi itu yang paling alot tuh di awal-awal itu gitu. Iya. Jadi kan asal kita minta kan seakan-akan dia mengurangi kewenangan direksi gitu. Asal kita minta ini, lo minta lagi. Pak, lemburnya segini loh Pak. Loh, Minta lagi. lo minta lagi. Iya. Lo harus tetap ini. Lama-lama gue direksi apa dong? Lo mintain semua gitu. Nah Pak, di zaman awal itu paling susah itu gitu. Iya. Nah, kemudian ke berikutnya menurut saya sudah tersosialisasi dengan bagus sehingga direksi-direksi yang berikutnya nggak membahas itu lagi tinggal soal angka dia Iya. setuju apa enggak. Tapi kalau yang awal-awal itu benar-benar dia Pemahaman lah berarti ya Pak ya. iya, jadi misalkan ditulis dulu siapa yang ngajuin gitu. Kita nggak mau ada KKN ya, kita tulis karyawan yang itu harus melalui ujian. Lah direksinya bingung. Lo terus gua apa kerjaan Iya. gua kalau lo ngatur juga sampai ke situ gitu. Iya. Semua gitu. Itu yang agak alot. Direksi itu bilang, lo minta gaji lo aja deh, yang lain-lain nggak aturin. Iya, Itu iya. urusan gua gitu. Enggak, yang lain nggak mau. Enggak, harus ditulis karyawan ini harus ini. Iya. Itu yang paling di awal-awal itu yang paling alot. Jadi bukan angka kita sih waktu itu kita masih belum minta, ya masih minta uang lembur, minta gaji naik segala macam, dan itu gampang agak mudah disetujui waktu itu. Tapi yang paling nggak disetujui sama Pak E di zaman itu awal-awal itu sama tim direksinya waktu itu, kok Sekarpura ini lama-lama direksinya jadi Sekarpura dong. Semua dimintain, ngatur karyawan dimintain, jam lembur dimintain. Iya. Kalau ada pejabat harus kan waktu itu kan dibikin job tender harus diikutin perwakilan Sekarpura gitu. Oke. Ditulis-tulis terus semua. Lama-lama Sekarpura aja jadi direksi, kita enggak. Gitu. Ini perusahaan Sekarpura ini. Lebih susahnya di situ. Gitu. Pemahaman direksinya ya Pak ya. Awal-awal. Tapi instrumen perundang-undangannya waktu itu udah mengatur belum sih Pak? Kayak kalau sekarang kan lebih gampang gitu ya, kalau ngomongin PKB ya ada di Iya, udah. Undang-Undang Tenaga Kerjaan ada dan segala macam. Nah dulu kan kita 99, itu ya 2003 kan kalau tenaga kerjaan kan. Iya. Nah itu mungkin ya yang bikin tadi jadi Nggak ada uangnya acuannya tuh, lah. Iya, terlalu luas. Ya murni negosiasi. Iya. Dan agak beda-beda emang ya. Di hampir semua sekar di BUMN itu kan zaman itu kan euforia tapi nggak jelas gitu. Banyak yang protes terus, ada yang adem-adem. Jadi waktu itu kalau adem-adem itu berarti BUMN-nya BUMN kaya gitu. Pertamina adem, yang adem-adem. Telkom adem, Iya. semua bank adem. Tapi kalau BUMN-nya rusak, PTP, Semen Gresik, itu berantem terus dari ujung sampai ke ujung gak jadi PKB. Oh berarti kita di titik itu juga gitu. Kita ya, di Pak? tengah-tengah. Oh di tengah-tengah. Kita agak berantem tapi selesai. Oh iya. Iya. Nah yang ini Pak, yang Bapak teriak melewat toa itu gaji karyawan harus 10% dari direksi itu tercapai nggak waktu itu Pak? Atau Bapak ada acuan nggak waktu itu menyuarakan itu? Nggak ada juga. Nggak ada juga itu. Dasarnya nggak ada juga. Nggak ada juga. Hanya gini kan. Jadi di kita itu kan kita nggak tahu juga loh waktu itu kan direksi itu, kalau sekarang kan kita paham rupanya direksi itu ada kontrak sendiri dengan sana sehingga gaji direksi itu tidak ada kaitannya dengan gaji karyawan. Iya. Karena dia lah waktu itu kan kita pikirannya kan sama-sama pegawai negeri. Oh. Kenapa lo jauh banget gajinya Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau sekarang sih kita paham gitu Oh, kan. iya. Kalau zaman itu siapa juga yang ngajarin kita supaya paham? Nggak ada. Ya udah kita kira aja.
Kalau saya AMC, terus Kadin, terus kepala seksi, terus Wasbid, terus kepala ini, kira-kira urutannya 10 kali. Ya pas lah, gaji lo jangan lihat sampai Cuma gitu dong. Nah itu disampaikan dan aspirasi itu ditampung Pak, dijalankan waktu itu. Ya diketawain, pas PKB diketawain, apa hubungannya lo sama direksi? Katanya. Gaji direksi itu hubungan saya dengan kantor menek. Hubungan gaji karyawan, hubungan saya dengan ini. Jadi nggak ada hubungannya katanya. Oh iya. Kalau hubungan direksi itu nggak ada hubungannya dengan karyawan, berapapun itu nggak ada hubungannya. Begitu kita baca-baca, ya benar juga ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Oh. Bapak nggak takut Pak, betul? Kan tahun berapa ya? 99 ya? Iya, masih. Itu kan zaman kalau orang ngomong besok hilang tuh deh. Masih ada. Iya. Aura-aura itu masih ada lah. Nah. Enggak lah, kita kan kita kan karyawan. Oh, jadi nggak ada kekhawatiran itu nggak ada terpikirkan mungkin ya Pak ya? Ada juga sih, tapi yang saya ngomongin sih, kalau yang agak berat-berat itu kan waktu itu kan ada yang sampai ke pribadi gitu ya. Kalau saya sih enggak, yang datar aja. Akhirnya kan di suara-suara itu kan sampai pribadi, sampai segala macam gitu. Tapi menurut saya enggak. Ya kalau bicara organisasi lah itu lebih titik radikalnya mungkin Pak ya. Selama ini ya Pak ya, yang selama ini Bapak terakhir lah Bapak aktif di organisasi, titik radikalnya organisasi yang sampai bersuara itu Ya di situ, di ruang publik gitu. di situ. Kalau setelah itu kan kita akhirnya baca Pak, Iya. literaturnya sudah ada. Iya. Teman-teman juga sudah tahu organisasi itu apa. Oh ini segala macam tahu. Kalau hari pertama itu yang tahu organisasi juga siapa? Ya nanti bagaimana nanti lah, lihat aja nanti gitu. Iya. Nggak ada juga ininya. Abang bisa bayangin Iya. kalau di zaman itu kira-kira AMC, Info, AOC itu umurnya kira-kira umur di bawah 30, terus rapat kira-kira hasilnya apa? Oh, iya. Kira-kira hasilnya apa? Jiwa-jiwa gejolak semua Ya itu. cuman mau teriak-teriak doang, tapi hasilnya sebenarnya enggak. Ya belum lah, kalau dibandingkan dengan apa yang disajikan sekarang oleh teman-teman sekarang ya jauh lah. Kalau sekarang kan literaturnya, literasinya, Iya, argumennya kan banyak sudah- referensi ya Pak ya? referensinya sudah. Iya. Oh dulu mah nggak ada. Ya itu tadi saya bilang, gaji 10 tahun harus 10 kali juga, saya nggak ngerti juga, cuman itu sendiri aja, kira-kira gitulah. Ya kalau benar kebetulan, kalau salah ya nggak apa-apa, namanya juga ngomong. Ya, jadi gitu tuh. Cep, awal organisasi ini ada gitu ya. Ini kan Pak memang nggak pernah terdeliver nih Pak ke pengurus-pengurus yang ada, anggota, karyawan sekarang kan nggak tahu. Taunya saat video itu ditayangkan di beberapa agenda organisasi, ya udah nggak tahu tuh. Ternyata kan baru tahu juga kita. Sebenarnya Bapak nggak mau tuh megang mic gitu kan. Enggak. Ada awalnya kan bukan Bapak sebenarnya. Domain malah. Oh, iya. Tapi dampak dari teman-teman yang melakukan pergerakan itu nggak ada ya Pak ya? Maksudnya secara karir, secara ini. Nah itu satu yang menurut saya dulu gitu ya, ada cerita lah seperti itu. Kalau ikut Sekarpura nanti cepat jadi pejabat. Dalam asumsi ini apa ya? asumsi dalam arti sih 1-2 mungkin, tapi menurut saya enggak lah. Kalau ada juga yang sangat aktif di Sekarpura, nggak naik jabatan juga. Nggak jadi apa-apa juga. Ada yang cuma melewos doang, dari pejabatannya gimana? Enggak, menurut saya sih enggak lah. Iya. Bahwa kesannya itu ada mungkin ya, kesannya, tapi menurut saya kok rasanya enggak ya. Bahwa orang yang aktif di Sekarpura lebih dikenal secara banyak oleh pejabat, menurut saya iya. Iya, karena ruangnya ada. Karena misalkan si ini deh, kawan sana, ya, dia udah pernah ketua DPC di BSH. Soal dia ada juga itunya, ada juga ruginya. Kalau kebetulan bagus dikenal sangat bagus. Kalau kebetulan jelek dikenal jelek juga, sama juga. Jadi kalau saya nih terkenal nih, karena kalau kebetulan saya ketua DPC, kalau kebetulan bagus, maka saya dikenal oleh semua orang bagus. Iya. Mudah-mudahan dengan itu segala macam bisa terbantu lah. Iya. Tapi kalau saya kebetulan jelek dan dikenal semua jelek, tambah hancur juga saya, sama juga sebenarnya. Jadi nggak
Nggak jaminan lah. Jaminan. Nah. Tapi artinya pengurus Skarpura 2 terbentuk soft skill-nya secara otomatis gitu ya Pak, tanpa harus ada dididik oleh korporasi. Iya kan gitu ya Pak. Ada juga untungnya Pak. Ya kalau untungnya sih menurut saya untungnya apa? Paling nggak keberanian ngomong itu ada. Ruangnya soalnya Skarpura 2 gede. Ya, gitu, jadi ya, Pak. kalau pengurus Skarpura yang saya kenal ngomong dengan siapa pun, walaupun entah beraturan atau berisi atau segala macam itu soal lain, tapi keberanian untuk ngomong sih menurut saya orang-orang yang aktif di organisasi di Skarpura sudah nggak canggung lah, nggak canggung mau ngomong apapun ya datar aja, biasa aja. Dan itu saya alami sendiri. Lah saya kan cuman dari AMC, dari Terminal 1 sana tiba-tiba harus ngomong dengan, dulu kalau kita di AMC pejabat tertinggi itu cuman Kadin yang kita tahu sama WIC. Kadin sama WIC. Begitu dari kepala seksi kita udah bingung itu siapa, apalagi jabatan kepala seksi, apalagi Kasubdit gitu kan. Tapi setelah kita aktif di Skarpura dan segala macem, kayaknya biasa aja tuh. Ya adalah ininya, adalah sesuatu yang diambil secara pribadi ya. Tapi apakah itu mendukung karir kita? Tetap aja menurut saya kita harus balik ke pribadi. Iya, harus ke pribadi juga. Nggak serta-merta juga gitu diangkat gitu. Dan prosedur dalam penentuan karir karyawan kan ada gitu ya Pak ya? Ada aturan mainnya ada gitu. aturan mainnya, Iya. nggak serta-merta juga diangkat gitu. Iya. Jadi Bapak secara organisasi nih Pak, periode terakhir benar-benar aktif gitu, ya kita ambil lah agenda tertinggi organisasi Munas gitu. Itu di zaman siapa Pak? Kalau tadi kan dengar Pak Teguh ada. Teguh. Pas Teguh. Wandi sekali, Wandi pertama. Pak Wandi pertama. Iya, Wandi pertama. Yang sekumnya Pak Spy. Iya. Gopal. Ah. Oh, pas yang kedua udah ini. Udah peserta-peserta aja, diajak-ajak aja. Tapi secara struktur organisasi udah nggak terlibat juga. Enggak. Dan yang waktu Pak Wandi pertama Di Bandung. Itu nggak terlibat juga Bapak? Enggak. Oh, iya. Cuma diajak-ajak aja, ayo Ma, ayo. Oh iya. Ini kan ya nggak tahu gitu. Tapi dinamika organisasi ya kayak perundingan lah Pak. Tadi kan Bapak bilang yang di Medan sama yang di mana Pak? Oh iya, setelah Pak Ibnu, setelah Pak Teguh sama Pak Wandi kedua, saya dibikin Dewan Penasihat. Berkelanjutan tuh. Ya, berkelanjutan terus aja di DPO aja terus sudah. Oh, tapi dalam perundingan kan selalu ikut Pak. Kalau saya Ikut. dalam perundingan PKB gitu ya Pak. Oh iya. Nah, peran Bapak waktu jadi DPO buat kepengurusan pada saat itu gimana tuh? DPO mah ketuanya kan udah canggih-canggih, apa yang mau di DPO-in lagi? Iya. Belum kita ngomong dia udah ngomong, kan selesai. Jadi udah canggih lah. Bahwa kita di beberapa hal kita ikut diskusi ya. Tapi menurut saya karena di pengurusan itu pun sudah tim yang besar, terus sudah masuk yang jauh lebih pintar dari kita gitu ya. Di pengurusannya Pak Wandi, Pak Robi itu kan orang pintar-pintar semua itu. Kalau secara keilmuan mah, kalau diuji lagi kita langsung jadi PTO kita lawan mereka. Nasib aja kita udah tua gitu kan. Jadi artinya ya inilah, nggak terlalu inilah. Menurut saya juga kita harus tahu diri juga. Menasehati sama nih, kalau menasehati berdua ini, kalau saya ya mikir-mikir 5 kali lah. Lah abang-abang ini bacanya buku apa, saya bacanya buku apa, ya nggak nyambung. Udah beda zaman. Gen Z sama Gen apa aja. Iya. Tapi Bapak masih ngikutin dinamika organisasi? Masih. Sampai sekarang masih aktif? Masih. Di tempat saya kan ada anggota DPP juga di sana. Ada Pak Nasrul, ada Pak Mahe yang masih eksis ya Pak. eksis dan aktif mereka di Serikat. DPP, di Serikat. Ini kan Bapak kalau agenda organisasi terakhir update di Belitung ya Pak ya? Sebagai senior organisasi datang kan? Ya datang. Iya. Ya kayak gitulah, diundang datang. Ya jalan-jalan juga. Nah, ya itu kan artinya kita pengen ini Pak, pengen melihat gitu sosok-sosok yang ada di organisasi gitu. Maka itu kayaknya harus terus ada gitu ya Pak ya? Kalau menurut pandangan Bapak gitu, sosok-sosok itu dalam agenda-agenda besar harus ada gitu? Enggak. Kalau menurut saya enggak. Bahwa kalau ada senior datang, anggap aja itu penghargaan. Tapi kalau suara dan segala macam sih,
enggak lah. Iya. Beda hari, beda waktu, beda zaman, beda situasinya sudah berbeda. Jadi kalau misalkan hari ini terus saya dianggap ngomong minta arahan kayak gini, nggak nyambung. Menurut saya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kondisinya nggak nyambung. Buku yang kita baca pun sudah beda. Hal yang mau disajikan, argumen yang mau diajukan pun argumennya pun sudah beda-beda. Argumen saya kan argumen 10 tahun kemarin yang kalau disajikan sekarang jadi bahan ketawaan gitu kan. Iya. Nah, menurut saya enggak, bahwa yang senior atau yang dulu pernah di Sekapura itu dihargai, diajak minum kopi dan segala macam, menurut saya sebatas itu. Tapi kalau untuk mau minta pendapat lagi, untuk cerita ya, cerita yang tidak ya sekedar cerita gitu. Tapi kalau itu menjadi panduan atau menjadi hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan organisasi sekarang ini, menurut saya enggak. Iya. Zamannya udah beda. Zaman berbeda. Itu tadi buku yang kita baca pun sudah beda gitu kan. Jadi enggak lah, enggak seperti itu. Dan menurut saya yang saya nilai sekarang saya bukan penilai yang bagus, tapi mulai dari beberapa organisasi, mulai dari Robi ke sekarang ke DPC segala macam, saya bagus, tambah bagus lah, tambah bagus dan apa yang kalau disampaikan argumennya pun sudah terukur gitu ya, apa yang disampaikan pun sudah memaknai kondisi di perusahaan gitu ya. Jadi tidak serta-merta kayak orang buta gitu, kayak nggak tahu kiri kanan. Menurut saya yang dijalani sekarang sudah oke. Udah on track ya. Udah on track. Iya. Waktu ini Pak, flashback lagi Pak, mundur Pak ya, antara DPP, kan punya DPC nih Pak, konstituennya kan DPC Pak. Betul. Dinamika pergerakan di internal organisasi Bapak ada update nggak Pak waktu itu kira-kira Pak? Kesulitan komunikasi, langkah-langkah pergerakannya gitu Pak, dalam ngawal aspirasi dulu gitu Pak. Ada mungkin yang bisa diceritakan gitu Pak, bagaimana antara DPP dan DPC selaku konstituennya gitu Pak? Biasanya kalau kita raker gitu ya. Rakernas. BSH biasanya lebih pintar dari yang lain gitu. BSH sama KNO gitu kan. Karena apa? Di secara pengurusannya pun mungkin pengurusannya pun dipilih yang biasanya kalau bukan orang teknik, orang apalah, orang yang tinggi, yang sudah berorganisasi di tempat lain gitu. Tapi di tempat-tempat lain itu biasanya kadang-kadang kita agak harus menjelaskan untuk tidak mengakomodir usulannya gitu, karena menurut kita merusak tatanannya gitu ya. Kan di daerah-daerah itu kan sudah juga tidak terlalu aktif. Kemudian begitu diajak raker gitu, itu orang yang dipilih seadanya aja yang mau gitu. Nah begitu dia nyampe, orang lain ngomong, masa gua nggak ngomong, saya ngomongnya aja dia. Nah tapi kan harus dihargai. Sehingga kesannya gitu ya, ya walaupun nggak nyambung harus diituin. Kesannya itu kalau kita raker itu ya beberapa kantor cabang aja yang mendominasi gitu kayak desa, dan biasanya apa yang diajukan di BSH itu atau di KNO itu biasanya orang lain pun setuju, terdeliver keseluruhan gitu ya Pak ya. Hanya biasanya kan harus dikurangin dan segala macam. Tapi biasanya kalau ada diajukan di kantor-kantor cabang yang besar, kantor-kantor yang kecil yang relatif sekarangnya tidak terlalu aktif, biasanya menyetujui. Cep, mungkin lu ada ini pertanyaan terakhir lah, mungkin sebelum kita minta pesan dan kesan gitu dari senior. Iya, tadi kan Pak Dorma bilang udah nggak pas lagi lah kalau misalkan senior dimintai masukan karena buku yang dibaca beda. Tapi kan Herodotus tuh Pak bilang Pak, katanya sejarah itu adalah gurunya kehidupan. Betul. Nah, gitu kan ya? Iya, benar. Nah, makanya sekarang ada gurunya nih, gurunya organisasi Guru nih. kehidupan, Iya, sesuai. betul. Nah, maka memang yang paling terpenting, nah kenapa ada event ini dulu sih sebetulnya Pak? Kenapa memang kita mau bahas terkait dengan sejarah gitu? Karena supaya nge-reminder juga
di AP2 itu generasi karyawannya udah generasi yang memang milenial dan segala macem gitu kan, yang memang pemikirannya tadi bukunya yang dibaca memang udah luar biasa. Kalau bicara korporasi, waduh, kita dibikin pusing dah kalau ngomongin masalah itu gitu. Tapi ada pakem yang memang harus mulai dinaikkan lagi gitu, bahwa kita punya sejarah di mana dulu itu adalah hal yang membuat sampai dengan saat ini kalian bekerja setenang ini. Nah gitu tuh. Nah maka memang di akhir ini nih Dad nih, harapannya memang mungkin ada hal yang dijadikan sebagai penguat bagi kami nih Pak di organisasi, ya supaya bisa mampu mengawal lah bagaimana jalannya perusahaan, bagaimana tentang ketenangan bekerja tadi di perusahaan dan sebagainya. Nah itu yang kita harapkan sih. Oke, jadi membuat tagline atau membuat motonya Sekarpura itu maju bersama dengan perusahaan itu, menurut saya walaupun diputuskan atau dirembuk di waktu itu di ruangan dekat ada Sekarpura di sana, ada beberapa orang kita merembuk gitu ya, termasuk simbol itu. Saya ingat saya tuh simbol itu akhirnya desainnya Pak Tulus. Nah maju dan bersama perusahaan itu walaupun tidak, jadi kita membahasnya kan ya mana sih apa yang kita tulis gitu. Nah akhirnya itu. Tapi seingat saya di penjelasan atau di argumen dibahas-bahas itu, maju dan bersama itu artinya apa? Kita akan dapat sesuatu yang lebih maju kalau perusahaan itu maju. Pasti seperti itu. Sehingga apa? Kita sendiri bagian dari perusahaan itu. Maka kalau kita majukan perusahaan, maka berbalik buat kita gitu. Kira-kira gitu, jadi gulungan yang berputar gitu. Nah, apa yang kalau saya mau bukan mau menasehati lah ya. Jadi kayak apalah, kayak kalimat bebas lah gitu ya. Jadi kalau mau melihat, kalau saya secara Sekarpura, menurut saya apa yang dilakukan sekarang sudah bagus, sudah di on track dari apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi karyawan terhadap perusahaan. Kemudian bahwa ada tadi sejarah itu, betul, sejarah itu menjadi guru, tapi guru yang statis gitu, bukan guru yang aktif gitu. Jangan guru yang menasihati lagi, udah kelamaan. Jadi biarlah guru itu guru dibaca gitu. Nah, setelah itu jadi jangan ngomong lagi, itu dibaca gitu. Nah setelah itu teman-teman yang hari ini datang bisa melihat bahwa pijakan-pijakannya, bergeraknya, langkahnya Sekarpura itu dari dulu memang seperti ini. Tadi saya bilang sudah on track menurut saya. Jadi siapapun menurut saya, teman-teman yang melakukan baik demonstrasi di hari itu, kemudian yang membuat Sekarpura ini, kemudian ikut menggagas Sekarpura ini, kalau melihat hari ini bahwa apa yang digagas itu sudah berjalan bagus seperti sekarang, menurut saya ya harus senang lah. Bahwa apa yang kita gagas itu tidak sia-sia, dan kecuali karena COVID dan mudah-mudahan segera selesai, Sekarpura, Angkasa Pura II tetap akan lebih maju. Amin. Thank you. 10 kali ini jadi bisa ini lagi. Udah terang lagi 10%. 10 kali. Ya jadi gitu Pak Dorma, ya teman-teman, terima kasih. Ya, kalau kita bisa lihat kan gitu, bisa kita dengar dan bisa kita tangkap juga ya Cep ya. Jadi kenikmatan apa yang kita rasakan hari ini ternyata tidak dideliver utuh secara Nggak datang gitu aja. Nggak datang dengan cuma-cuma perusahaan ngasih ini, enggak gitu. Tapi ada gejolak, ada dinamika dalam perjalanannya, yaitu wadahnya adalah Sekarpura II gitu ya. Ya terima kasih Pak Dorma sudah menghadirkan, menceritakan bagaimana organisasi ini berdiri. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi buat kita dalam berorganisasi. Ya. Sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.